والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب حفظه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah mengumpulkan kita kembali di dalam masjid ini untuk kita menuntut ilmu agama. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Halaman 80 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang jumlah mamarina atau paman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin paman Sidin yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian yang ketiga paman Nabi kita ialah Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib ini banyak benar kebaikan-kebaikan Sidin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengasuh Sidin. Ibu Abu Talib adalah Fatimah binti Amr bin Abid. Ya, Abdul Muttalib ini banyak bisi bini Sidin. Jadi banyak bisi anak. Fatimah adalah ibu kepada Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Talib ini lawan kuitan Nabi yang bernama Abdullah itu saibu, saayah atau saudara kandung, saoma sabapak. Makanya Abu Talib ini sayang benar lawan Nabi kita Muhammad SAW sebagai anak manakan, bahkan lebih sayang daripada anak sendiri. Karena Abu Talib ini banyak bisi anak. Tapi Nabi kita ini paling disayangi, anak manakan paling disayangi. Nama Abu Talib adalah Abdul Manaf.
Ya hanya aja tahun dikira kita Abu Talib Kang ya lah, padahal itu kunyah aja dah. Naransidin sebujurnya Abdul Manaf. Abu Talib adalah kunyahnya. Arti kunyahan itu nang di jurang abahnya si Anu, atau mamanya si Anu, itu kunyah. Siapa yang si anak, anak pian Anang misalnya, abahnya Anang ya pian atau kunyah, atau misalnya mamanya Anang kunyah lah. Atau gelar dalam keluarga, ada yang mengatakan Abu Talib itu gelar dalam keluarga. Nah, ada yang mengatakan kunyah, ada yang mengatakan gelar. Menurut riwayat yang sahih, beliau Abu Talib ini mati dalam keadaan kafir. Menurut riwayat yang sahih, bahkan ada ayatnya di Quran itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi kita ini kisahnya hendak benar paman Sidin ini mati beriman. Ternyata kada sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dunia. Abu Talib nih sedih hai Nabi, pemerintah yang selama ini menjaga membela Sidin ternyata kada kawa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau, kata Allah nih, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walaupun cinta benar lawan Abu Talib, tapi Nabi kada memberi hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah itu bagi orang yang Ia kehendaki. Lamun Tuhan menghendaki dapat hidayah, lamun Tuhan kada menghendaki kada dapat hidayah. Nah, cuman di sini dinukil, dikutip atau dinakal dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wali kutub nih Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nih, yang mana Sidin daripada Imam As-Subki. Imam Subki mengatakan bahwasanya setelah Abu Talib mati dalam keadaan kufur atau kada beriman, atau ada yang mengatakan hati Sidin itu beriman aja, cuman kada sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Allah Ta'ala menghidupkannya kembali menjadi Imam Subki, kan Allah Ta'ala kuasa. Dan Nabi Muhammad itu apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Allah Ta'ala nih. Dan selagi akan memberikan akan engkau Nabi Muhammad oleh Tuhan engkau apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau ingini, supaya engkau senang wahai Nabi Muhammad. Itu kalau Nabi Muhammad ini hendak sesuatu, dan apabila kabul sesuatu itu Nabi Muhammad senang. Allah Ta'ala ini sebagai kekasih Nabi Muhammad hendak menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadi apa yang dikehendaki Nabi Muhammad Allah kabulkan, Allah beri. Apa kehendak Nabi Muhammad? Di antaranya Sidin hendak benar Abu Talib ini termasuk orang yang beriman. Nah, kalau menurut pendapat Imam Subki itu Abu Talib itu dihidupkan Allah Ta'ala kembali, karena Allah Ta'ala kuasa. Yalah, Nabi Isa aja Hawa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, Bang. Apakah lagi Allah Ta'ala?
Allah Ta'ala menghidupkannya kembali. Nah, dihidupkan Allah Ta'ala kembali, Allah kuasai. Dan beriman kepada Nabi SAW. Lalu beriman Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana kedua orang tua Nabi kita Muhammad SAW. Qad amana haqqan bihi fastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada. Disebutkan dalam Maulid Al-Azab. Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu dihidupkan Allah Ta'ala keduanya setelah meninggal dunia, lalu beriman dengan Nabi Muhammad, kemudian dimatikan pula, dan keduanya itu termasuk orang yang ahli surga, kekal di dalam surga. Nah, Allah Ta'ala kuasa. Menurut pendapat yang pertama tadi, si Abu Talib mati dalam keadaan kafir, bujur aja juga ada tasalah kada. Mati pemulaan, kafir. Kemudian dihidupkan Tuhan pulang ya kalau bujur aja. Kemudian beriman dengan Nabi Muhammad, baca dua kalimat syahadat, di hadapan Nabi Muhammad mati pulang. Nah, mati yang kedua nih, mati beriman. Nah, bujur aja keduanya pendapat nih. Jadi kada usah kalahian kita misalnya berbeda pendapat, bujur aja keduanya. Caikum madahkan kada beriman matinya, kafir. Caikum beriman, nah bujur aja. Cuman 2 kali matinya misalnya nih. Nah, 2 kali matinya. Kita kan percaya aja dengan mukjizat Nabi Muhammad, dengan kudrat Allah Ta'ala. Jangankan ini, di Jawa ada namanya Mbak Soleh ya. Mbak Soleh kubur sih berapa buting. Jadi kaum masjid sih itu Mbak Soleh. Mbah lah, bukan Mbah tuh kai leh. Kalau orang Jawa nyabat kai Soleh, Mbah Soleh, bukan Mbak tuh tante ke kakak. Nah itu kubur sidin wali bang itu meninggal dunia Allah jadi kubur. Lalu ada nang bepandir jakanya sidin Mbah Soleh masih hidup, berarti masih sedikit ini ada menyapui jerah hidup pulang sidin. Nah, membersihi pulang sidin akan masjid itu di mana diambilkan di mana itu di Gresik. Pian sudah kalau pernah ziarah ke situ besar banyak kalau kuburan sidin jar. Berapa kali hidup, berapa kali mati. Nah itu kuasa Allah Ta'ala. Berkata Syekh Al-Allamah itu bersangatan alim, Asy-Syujaini, Imam Syujaini. Nah, yang demikian adalah lebih layak, artinya kejadian yang Allah Ta'ala menghidupkan Abu Talib nih, sehingga beriman dengan Nabi Muhammad nih, karena Nabi Muhammad cinta bang dengan paman sidin nih. Nah, yang demikian kejadian itu adalah lebih layak, artinya pantas saja bagi Nabi Muhammad, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai beliau, sangat mencintai Abu Talib. Bahkan ketika Abu Talib wafat, Nabi Muhammad ini sedih. Abu Talib adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara Nabi semenjak Nabi berusia 8 tahun. Setelah Qais ini meninggal kan, Abdul Muthalib meninggal, diasuhlah oleh Abu Talib sampai remaja, sampai kawin. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dewasa. Beliau selalu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tekanan orang-orang musyrik di Mekah. Jadi waktu Abu Talib masih hidup, jadi orang-orang kafir Quraisy itu segan juga hendak menyakiti mengganggu Nabi Muhammad nih, karena Abu Talib ini tokohnya, orang yang berpengaruh lah. Walaupun di segi harta tuh kada sugih, termasuk orang yang
miskin lah. Cuman orang yang terhormat. Nah, di kota Mekah. Kemudian yang keempat, paman Nabi juga nih walaupun kafir. Tapi ini kita kadang membaca manakib Abu Lahab adalah karena ujar guru kita arti manakib itu riwayat hidup nang baik. Nah, riwayat hidup nang baik kayak kita manakib Seseman, manakib Siti Khadijah itu kan orang-orang baik. Arti manakib itu riwayat hidup nang baik. Nah, adapun Abu Lahab ini lain manakib kada. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Nah, paman Nabi juga nih. Abu Lahab nih kenapa gelar dengan Abu Lahab? Lahab ini artinya muhatu bercahaya, bersinar-sinar karena Abu Lahab ini orangnya muas, orangnya tampan. Abu Lahab nih. Abu Lahab abahnya bercahaya, bersinar-sinar muhatu. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ibunya Abu Lahab adalah Lin binti Hajar atau Hajir kata saya ada berisnya juga. Lin binti Hajir atau Hajar kata Hajar. Nah, berarti lawan Abu Talib ini sahabah aja kan sama. Ini karena Abu Talib ini banyak di sini mungkin. Sahabah aja lawan Abu Talib kada soma ada. Abu Lahab adalah kunyahnya kunyah. Lawan jualah kunyah ini kada mestilah beisi anak. Nah kayak Abah HP nih kan bisa anak HP yalah jadi babah HP yalah. Nah itu tuh bisa dinisbahkan ke anak bisa juga kada anak. Nah kayak Abu Hurairah itu abahnya kucing, apakah sidin itu baranak bisi anak kucing? Nggak ada ya Allah. Sidin bagaduhan kucing pian misalnya kada bisi anak kada atau bisi anak cuman bagaduhan kambing. Abul Gonom anunya punyanya abahnya kambing bisa juga. Abahnya belum bisa ya kalau belum bisi anak. Jadi kada mesti nang bisi anak hanya bisi kunyah itu nah. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Uzza itu padahal ialah nama berhala. Manat, Uzza, Hubal, nah itu nama-nama berhala tuh. Lata, Manat, Uzza, Hubal itu nama berhala tuh. Abu Lahab seorang kafir dengan nas Al-Quran. Hanya Al-Quran sudah jelas memadahkan Abu Lahab ini kafir. Ya nah, tambat syada Abi Lahab wa tab. Nah itu. Celaka aja Quran nih. Kedua tangan Abu Lahab, tangannya jangan celaka. Sa ikungan awak kayak celaka. Itu namanya mantik lah. Min illakil juz wa iradatil kul. Yang dipakai itu tangan, disambat itu tangan. Kedua tangan, satu juzuk atau dua juzuk ya Allah. Tapi yang dimaksud itu kul, seberataan awaknya nang celaka. Nah, Abu Lahab sangat gigih menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman sidinnya tapi memusuhi benar. Ini apa namanya dasar itu keluarga yang biasanya nang memusuhi itu ada orang lain ada keluarga seorang juga. Nah, Abu Lahab sangat gigih menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab meninggalnya kada di peperangan kada. Meninggal karena serangan penyakit cacar yang ganas dan menular. Jadi karena penyakit cacar yang ganas dan menular. Ketika Abu Lahab termasuk mungkin azab Tuhan di dunia lah sebelum meninggal dunia nih. Karena memusuhi Nabi panglah. Ketika Abu Lahab meninggal atau mati,
Tidak ada orang yang berani mendekatinya. Nah, ada nawani mendekati sidin, sidin jar tuha bang sidin lah, tuha pada kita bersidin naik. Kada ada wani memarakinya, lebih nanti jangkit. Nah, anak-anaknya menjauhinya. Nah, anak ija kada wani maraki, lebih nanti jangkit. Nah, dan untuk menguburkannya, anaknya membuat galian, lubang. Lalu cara memasukkan ke dalam lubang itu ya Pak, lalu mendorong tubuh Abu Lahab dengan kayu yang panjang menandep gitu, mobil tejepai, sehingga masuk ke dalam galian tersebut. Pas gugur bawah tuh kayak apalah, sudah kada teratur lagi ya, halang kata bujur udah tahu. Nah, ngeri joleh. Anaknya seorang anu gitu. Setelah itu mereka melempari galian tersebut dengan batu. Hingga galian itu penuh dengan batu dan menutupi mayat Abu Lahab. Ada dengan tanah pasir dengan batu. Ada gampangan Diriwayatkan bahwa ini ada pang kebaikan Abu Lahab nih waktu hidup, ada pang sebutin kebaikan Abu Lahab nih. Diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas ini siapa? Ini sanak Abu Lahab juga. Cuman sedang sanak saumah sahabah. Nyatana sedang sanak sahabah dulu. Oh, cuma lain umah lah. Abbas tuh mamanya Kailah malam. Ini mamanya Lin Abu Lahab nih. Nah, jadi Abbas nih bin Abdul Muttalib melihatnya di dalam mimpi nih. 1 tahun setelah kematian Abu Lahab, bermimpi Abbas nih, sini Abbas nih. Abbas bertanya, bagaimana keadaanmu, wahai Abu Lahab? Bagaimana keadaanmu nih setelah meninggal? Abu Lahab menjawab, aku disiksa di dalam api neraka. Abu Lahab nih. Hanya saja aku diberikan keringanan siksa pada setiap hari Isnin. Setiap hari Senin. Nah, diringankan. Aku mendapat minum air yang keluar dari antara 2 jari tanganku. Nah, di antara 2 jari keluar banyu. Bukinum. Karena apa? Karena dahulu aku memerdekakan hamba sahaya milikku yang bernama Suwaibah. Ketika ia Suwaibah memberi kabar kepadaku akan kelahiran Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah dikubur bang, mengakui ya sudah Nabi. Di dunia cakanya di dunia mengakui Nabi. Beriman ya Allah. Dan aku menyuruh si Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad. Merdeka dan disusui Nabi Muhammad oleh Suwaibah, itu disuruh oleh Abu Lahab. Nah, sebab itulah Abu Lahab ini dapat keringanan di dalam neraka setiap hari Senin. Itu minum keluar air di antara 2 jari Abu Lahab ini. Apakah lagi misalnya kita beriman ini ya Allah, beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, lalu mati beriman belang, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Nah, orang kafir kayak Abu Lahab ya dapat keringanan kan? Itu karena ia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, ini paman-paman Nabi yang ada terkenal banguninlah. Nah, yang kelima Al-Haras bin Abdul Muttalib, paman Nabi Yunus. Ibunya adalah Samarah binti Jundub.
Nah, berarti Abdul Muthalibnya juga si bini namanya Samarah binti Jundub. Nah, anak namanya Al-Haris. Al-Haris adalah anak Abdul Muthalib yang paling tua. Abdul Muthalib berkunyah Abul Haris, abahnya Haris. Nah, Al-Haris meninggal sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Meninggal di zaman Fatrah. Ya Allah. Kemudian paman Nabi yang keenam Az-Zubair. Ini lain Zubair bin Awam, lainlah. Zubair bin Abdul Muttalib. Ibunya Zubair ini adalah Ibu Abdullah. Siapa ya Ibu Abdullah kemarin? Itu kan Abdullah seibu sebapa seibu lawan Abu Talib ya Allah. Berarti Fatimah ya leh. Fatimah nih ibunya Zubair nih ya Fatimah. Fatimah binti Amr. Az-Zubair meninggal sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Meninggal di zaman Fatrah juga. Kemudian paman Nabi berikutnya yang ketujuh Jahal. Ini lain Abu Jahal, lain lah. Amun Abu Jahal itu kan ada abunya ya Allah. Nih lawan Abu Jahal tuh pakai hak besar nih, hak puangnya. Jahlub ini Abdul Muttalib. Jahal bin Abdul Muttalib. Ibunya adalah Ibu Hamzah. Ini sakandung lah, sauma sabah lawan Sayyidina Hamzah. Halah binti Wahib itu ya lah ibunya, namanya Halah. Jahal meninggal sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi di zaman Fatrah. Kemudian Abdul Ka'bah bin Abdul Muttalib. Abdul Ka'bah. Ibunya adalah Ibu Abdullah. Nah, berarti Fatimah nih. Ibunya nih Fatimah. Abdul Ka'bah meninggal sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Kemudian yang ke-9 Usam bin Abdul Muttalib meninggal dunia di waktu kecil. Ke-10 Dirar bin Abdul Muttalib meninggal dunia pada hari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi belum sempat beriman, belum sempat masuk Islam. Kemudian yang ke-11 Al-Ghaidaq bin Abdul Muttalib. Al-Ghaidaq adalah panggilannya atau gelar. Namanya adalah Mus'ab. Ya. Kemudian yang ke-12 Al-Muqawwam bin Abdul Muttalib. Ibunya adalah Ibu Hamzah, yaitu Halah ngaran ibunya. Sebagian ahli sirah, ahli sejarah mengatakan bahwa paman Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya hanya 10 orang. Nah, 10 orang menurut ahli sejarah. Kenapa di sini disebutkan 12 orang? Nah, karena Abdul Ka'bah dan Al-Muqawwam adalah orang yang sama. Jadi Abdul Ka'bah lawan Muqawwam ya itu orangnya jar. Itu orangnya. Jahal dan Al-Ghaidan adalah orang yang sama. Si Jahal dan si Al-Qaidaq lah. Qaidaq itu iya itu orangnya.
berarti 10 hijrah. Adapun paman-paman Nabi yang satu ayah dan satu ibu, itu sekandung nih. Dengan Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW ada 3 orang. Yang pertama Abu Talib. Nah, Abu Talib ini saudara kandung lawan Abdullah kuitan Nabi. Az-Zubair, nah itu saudara kandung juga lawan Abdullah. Abdul Ka'bah, nah saudara kandung juga lawan Abdullah kuitan Nabi. Adapun bibi Nabi nih, mamari Nabi ini nih. Mamarina ya mamarina bebinian. Bibi atau tante atau acil. Dang sanak bisa juga dang sanak abah. Dang sanak mama bisa, dang sanak abah bisa. Yang anu nih apa bibi nih. Adapun bibi Nabi adalah sebanyak 6 orang. Mereka adalah yang pertama Sofiyah. Nah, Sofiyah lain istri Nabi lah. Kan istri Nabi ada namanya Sofiyah juga. Ini bibi Nabi. Sofiyah adalah saudari kandung Hamzah. Saudari kandung Hamzah. Berarti ini lawan Abdullah itu Sabah ya. Nah, itu Sabah ada Soma. Nah, adapun lawan Sidin Hamzah nih Soma Sabah. Nah, Sofiyah adalah ibu kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, Zubair bin Awwam ini kan sahabat Nabi terkenal nih. Termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang dahulu masuk Islam, termasuk sahabat Nabi nang 10 nang diberi kabar gembira dengan masuk surga, di antaranya Zubair bin Awam. Oh, berarti Nabi lawan Zubair bin Awam ini sama sekali ini. Nah, karena Sofiyah ini badang sanak lawan abah Nabi Abdullah. Yalah. Nah, bisi anak Zubair bin Awam, berarti besar-besar sekali Zubair bin Awam ini lawan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lah pulang Zubair bin Awam ini kawin sini nih lawan Asma binti Abu Bakar. Asma ini dang sanak oleh Siti Aisyah. Asma ini anak daripada Abu Bakar Siddiq. Nah, Zubair bin Awam ini kawin lawan Asma binti Abu Bakar. Asma bin lalu beranak di ngarani Abdullah. Jadi sahabat Nabi ya Abdullah bin Zubair. Anak kemanakan oleh Siti Aisyah. Anak kemanakan oleh Nabi. Nah, itu. Zubair bin Awam. Sofiyah adalah bibi Nabi yang memeluk agama Islam. Sofiyah wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi' pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-20 Hijriah. Tahun ke-20 Hijriah. Yang kedua, bibi Nabi nih, namanya Arwa. Nah, tadi disebut gampang sini tentang riwayat hidupnya lah. Yang ketiga, Atikah. Nah, ini bibi Nabi juga Atikah. Yang keempat, Ummu Hakim. Mamanya Hakim, kunyah Yunah. Yang kelima, Barrah. Dan yang keenam, Umaymah. Nah, Umaymah. Adapun bibi Nabi yang satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah adalah 5 orang. Arwa, Atikah, Ummu Hakim, Barrah, dan Umaymah. Nah, itu saudara kandung itu lawan kuitan Nabi Abdullah. Nah. Kemudian
kita sambung judul yang berikutnya, judul yang ke-25 daripada kitab ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi bait syairnya, wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan li Qudsin yudra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alai khamsan ba'da khamsina farat. Terjemah. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah terjadi peristiwa Isra dari Mekah pada malam hari ke Baitul Maqdis, atau disebut dengan Kudus, Al-Kudus, kota Al-Kudus. Dulu ngarannya Kudus. Wah ini Yerusalem kah atau Palestina? Yang sudah diketahui. Dan setelah Isra terjadi Mi'raj, yaitu naik ke langit, sehingga Nabi SAW melihat Tuhan. Tuhan berfirman tanpa cara, batasan, tanpa batasan. Kalau misalnya Tuhan kan naik, Tuhan ya Allah, Rasulullah naik ke langit ya Allah, bertemu dengan Allah. Itu kayak apa caranya Tuhan bertemu itu tanpa cara, tanpa kaifiat, kada kau di kisahkan kada kau dibayang-bayangkan sedangkan Tuhan tuh kada bertempat Tuhan. Kayak apa Tuhan tuh jar? Penil Nabi Muhammad di langit berjarak kah? Nah, itu kada ada kisah jarak, kada ada kisah batasan. Dan halangan kada ada kisah halang aras kah? Kada ada. Kada kau dikisah-kisahkan min gaya kalpin wan hisarin. Nah, dan Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu setelah 50 waktu. Asalnya ya Allah, lalu dikorteng jadi 5 waktu. Huraian. Nah, jadi masalah Isra ini kan masalah akidah ya Allah. Bila kita kada percaya, sakafir. Karena ayatnya jelas di Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi kan. Adapun kada percaya tentang Mi'raj, ada mengatakan cuma fasik saja. Fasik itu kada sampai kafir. Nah, tapi jangan juga kada percaya, kita percaya dengan terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Huraian, di antara yang wajib diimani oleh setiap mukallaf, orang yang Islam, akil balik, orang yang berakal, orang yang balik, adalah Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan dengan menjalani Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Adapun Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Itu kada pakai burak nih toh. Burak itu mulai Masjidil Haram Masjidil Aqsa aja. Adapun Mi'raj itu pakai tangga yang terbuat dari emas bertatahkan mutiara. Menurut ulama sirah, ulama sejarah, dari kalangan mufassirin, orang-orang yang ahli tafsir dan ahli hadis, seperti Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ahli hadis nih. Ibnu Sa'ad, ahli sejarahnya nih, Ibnu Sa'ad nih. Nah, Al-Hafiz Al-Maqdisi, ulama lah, dan Imam An-Nawawi
peristiwa besar ini berlaku pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian. Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, bi'abdihi, ada Allah ayatnya dah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi itu artinya dengan Allah Ta'ala, Maha Suci Allah menjalankan suatu malam dengan hambanya. Hamba itu artinya beikungan toh, artinya ada nengorohnya aja toh, awaknya juga, awaknya, rohnya itu nah, roh dan jasad ada nengoroh aja toh. Amunnya Nabi lah sidin Isra Mi'raj lawan roh aja nih, kada danang kada percaya. Orang kafir di zaman itu pasti membenarkan. Contoh misalnya Nabi, aku malam tadi jadi Nabi, rohku, anggaplah kayak mimpi itu kan roh ya tah. Aku termimpi ya Nabi Isra Mi'raj. Mimpi ya kalau mimpi itu orang percaya namanya mimpi ya kalau. Tapi yang terjadi itu Nabi ini kan ada bermimpi, memang lawan awak sidin. Isra Mi'raj itu, nah maka dari itulah banyak orang yang kada percaya dan bahkan banyak orang Islam yang murtad. Asa kada mungkin itu nah. Padahal amun zaman sekarang ya Allah teknologi dicanggih sudah, kita hendak ke Jakarta tuh sejam aja Allah pakai pesawat nih, dijalankan oleh pesawat, kada kita berjalan kan Nabi dijalankan Allah Ta'ala. Nah kayak samud misalnya ya Allah, tak kisah aku jara ya samud di kisah kawan-kawannya, tapi orang kada bisa lah bahasa samud lah, kalau mau ngomong Gupran bisa aja bahasa samud. Aku jar ya samud hanya rata harta aja. Bah ya dusta nyawa. Kita nih aja berjalan bergemat benar pengaruh semeter tuh berapa menitnya sampai. Nah jadi kayak ini jadi samud aku tadi aja buat dalam tas orang, lalu orang ini bawa tas nah berbisnis kemana ke Jakarta. Betul tonton boleh pulang ke Banjarmasin. Nah bawa tas aku tadi pas di Jakarta tadi aku keluar dari tas oke ini pang Jakarta. Sudah sampai ke sini aku buat pulang dalam tas publik ke sini dijalankan orang Allah Ta'ala menjalankan ya Allah. Nah, bahari mungkin kan ada teknologi leh. Ini kan sudah ada teknologi, sudah ada pesawat ya Allah. Lawan Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak ya Allah, apapun yang terjadi. Nah, peristiwa berlaku dalam keadaan Nabi terjaga, tidak dalam keadaan tidur atau bermimpi. Huruf jar ba ada kalau bi abdihi, ada kalau huruf ba nang bi itu huruf jar dalam ilmu nahwu atau huruf khafat. Pada perkataan bi abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal bi'abdihi itu menunjukkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut terjadi dengan bimbingan Allah Ta'ala dan taufik darinya, artinya kehendak Tuhan, qudrat iradat Allah, bimbingan Allah. Taufik itu artinya bantuan Tuhan. Dengan bantuan Tuhan itu nah, Tuhan membantui ya kalau kada mustahil terjadi gitu nah. Adapun dalil tentang peristiwa Isra ialah dari Alkitab, yaitu Quran, As-Sunnah, ada juga dalam hadis dikisahkan, dan ijma kaum muslimin, artinya sepakat kaum muslimin. Bahkan kayak kita di kampung sakampungan ini bininya sepakat ya Allah. Buktinya merayakan Isra Mi'raj setiap bulan Rajab, setiap langgar, setiap masjid. Berarti menunjukkan kita nih percaya terjadinya itu, sepakat kita percaya kita terjadinya Isra Mi'raj itu. Maka barang siapa mengingkari peristiwa tersebut hukumnya adalah kafir.
mampir. Tidak kada percaya, mampir. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Surah Al-Isra ayat 1. Artinya Maha Suci Allah. Jadilah bila ayat tujar dimulai dengan kalimat subhana, itu membicarakan tentang kehebatan ciptaan Tuhan, mengisahkan tentang keajaiban yang terjadi. Tentang kayak apa tuh? Bila ayat tuh dimulai dengan kalimat tasbih, kayak surah Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sabbih itu kan kalimat tasbih. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikan olehmu akan Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kalimat tasbih juga. Itu sekalinya di dalam surah Sabbih itu membicarakan tentang keajaiban ciptaan Allah, kehebatan ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, disitulah tanpa contoh sebelumnya. Allah menciptakan manusia ini tanpa contoh sebelumnya. Amun orang kan biasanya menciptakan helikopter, mungkin melihat burung, melihat kasisior ya lah. Orang misalnya menciptakan kapal, mungkin melihat kapal selam, melihat iwak hiu misalnya kalau ada contohnya. Allah Ta'ala menciptakan manusia, disisahkan dalam ayat itu ada contohnya sebelumnya. Itu menunjukkan kehebatan ciptaan Allah. Termasuk kehebatan ciptaan Allah, Allah menciptakan manusia ini, kita nih lihatlah seberataan kita nih. Ada samanya nih, sidik jari ini ada samanya. Walaupun orang tuh kembar, lahir kembar, ada sama sidik jari ini. Makanya kan polisi biasanya sidik jari kalau. Nah, sidik jari pian ada sama sidik jari ulet. Itu termasuk keajaiban ciptaan Allah. Nah, termasuk ini Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah. Dimulai kalimat tasbih, Maha Suci Allah. Itu mengisahkan tentang kejadian yang besar, yang di luar akal, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Sehingga ini menjadi ujian bagi orang beriman waktu itu. Diuji keimanannya bila kada murtad, kada percaya. Nah, artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Jadi diberkahi sekelilingnya tiap daerah Masjidil Aqsa dari Palestina tuh Allah berkahi. Itu subur, tanah di situ subur aja. Makanya bertanaman semangka itu benar. Makanya hendak diambil oleh orang-orang Israel. Kenapa diberkahi di sekelilingnya? Karena ada yang meriwayatkan di sekitar itu banyak kuburan para nabi-nabi, bahari nabi-nabi Bani Israel, banyak di situ. Diberi berkah sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, supaya kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah, dilihatkan kepada Nabi Muhammad tentang neraka, tentang surga dan lain-lainnya. Adapun dalil peristiwa Mi'raj ialah hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab sahih, kira-kira itulah, dan kitab-kitab sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kalau kitab-kitab hadis nih, seperti di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan lain-lainnya. Adapun ayat pada surah An-Najm adalah mengukuhkan peristiwa Mi'raj tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
Surah An-Najm ayat 13 sampai 14. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu lain. Jadi mengatakan itu tafsirnya Jibril itu berbentuk asli waktu itu, yaitu di Sidratul Muntaha. Yakni Nabi SAW sekali lagi melihat Jibril dalam rupanya yang asli ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit ketujuh pada malam Nabi di Mi'rajkan. Biasanya kan Jibril itu datang kepada Nabi waktu Nabi di bumi nih. Itu Jibril menyerupai orang, menyerupai sahabat Nabi, kita menyerupai Dihya Al-Kalbi. Tapi lamun sudah di Sidratul Muntaha tuh kau lagi si Jibril ini menyamar. Iya, kada kawal lagi menyerupai orang harus bentuk asli. Ya, di Sidratul Muntaha ada di bumi Bang lah. Nah, jadi melihat bentuk aslinya. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah banyak para ulama, para pujangga dan ahli sejarah yang menjelaskannya di dalam karangan-karangan mereka. Di mana-mana ya, di dalam Maulid Al-Habsyi ada juga ya Allah. Wa min asyrafil ladzi khassatna. Di dalam Maulid Azab ya Allah. Di dalam Murdah ada juga. Nah, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi daji minal zulami. Itu kan dalam kitab Murdah. Di dalam mana-mana kisahkan. Baik yang tertulis secara nasyar itu ya kayak ini nah ya Allah, ataupun yang berbentuk bait syair, kayak di dalam kitab Burdah itu berbentuk syair. Di antara yang berbentuk bait syair ditulis oleh Sayyidul Muddah. Sayyidul Muddah itu ya penghulunya orang yang ahli memuji, itu Al-Imam Al-Busiri. Dalam kitab Burdah nih, rahimahullah taala, di dalam qasidah Al-Burdatul Madih yang sangat terkenal itu betul. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min al-zulami wa bi tatarqa ila an tamanzilatan min qabi qausailan tutrak wa lam turami. Nah itu Imam Al-Busiri. Jadi kisahnya mengisahkan kenapa Sidin mengarang kitab Burdah tuh bukan langsung mengarang, ada sebabnya. Jadi Imam Busiri ini Sidin Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Sidin ini bisi penyakit stroke sapanggal awak yang ada salah itulah. Ya, entah itu sapanggalnya kayak ini kah belah atau batis kah di atas kah kayak itu kah ada wallah pokoknya Sidin ini bisi penyakit stroke Sidin ini. Tapi Sidin ini bila setiap malam tuh bila hendak kuring baca selawat 100 kali kah sebelum tidur, baca selawat hanya guring Sidin. Ujar guru kita nangnya selawat itu bagus bang barataan. Cuman yang paling bagus ujar guru kita kalimatnya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Karena maknanya tuh memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan penghulu kita Nabi Muhammad. Adapun kalimatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kayak memohon, ya Allah curahkanlah rahmat kepada penghulu kita Nabi Muhammad. Itu kita kalau memohon kepada Allah, kalau kalimatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amun guru kita sallallahu ala sayyidina Muhammad itu kisah Allah Ta'ala jalan Nabi Muhammad kita kan ada. Amun Allahumma salli ala sayyidina itu masih ada kitanya. Nah jadi di alam semesta ini biarlah ada dua kisahnya, kisah Allah Ta'ala, kisah Nabi Muhammad.
Makanya yang paling bagus Sidin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala menyamani Nabi Muhammad. Gitu. Allah Ta'ala memberi nikmat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi orang nangka itu Jesiden bukan sekedar baca selawat lah sampai diamalkannya, dirasapinya. Contoh kayak ini, kita Jesiden berkipas angin nih. Kipas angin, nah ngipasi. Jadi kayak ini ada lagi nang kita nang berkipas tuh ada Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Nah, kayak itu. Karena kita ini asalnya dari Nabi Muhammad juga. Jadi kita tuh kan ada lagi. Contoh kita makan gitu lah. Oh nyamannya ayam makan nih. Kan ada lagi kisah kita makan tuh kan ada lagi. Allah Ta'ala menyamani Nabi Muhammad. Jadi di alam semesta ini kita kan ada kisahnya. Nah ada tuh kisah Allah Ta'ala dan kisah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kan ada lagi sih. Nah ada tuh Nabi Muhammad Allah Ta'ala kisahnya nih dalam semesta nih. Nah makanya kan guru sompol bahari waktu belajar fikih kisah orang sembahyang Allah yang memperlakukan Nabi Muhammad yang berlaku. Kita kisah-kisah sembahyang kisah fikih kan bahari itu nama kitabnya Minhajul Qawim. Syarahnya tuh Al-Hawashil Madaniyah yang baca lil ittiba aja. Kayak ini cara sembahyang menurut fikih ujungnya tuh lil ittiba karena ngikut Nabi. Kalau Jesiden mengatakan Nabi Muhammad nang berlaku Allah nang memperlakukan kita kan ada. Makanya kita sembahyang dah. Mengatakan Nabi Muhammad nang bergerak Allah nang menggerakkan kita kan ada lagi. Nah lamun kayak itu kita tuh kan ada lagi merasa sembahyang ya insya Allah diterima Tuhan sembahyang kita ikhlas sembahyang kita. Nah itu tuh guru kita ada menjelaskan sedikit masalah ini. Nah jadi yang paling bagus jadi sallallahu alaihi Muhammad. Allah Ta'ala memberi nikmat kepada Nabi Muhammad. Kita ada isahnya. Makanya kita bila minum kah, bila makan kah, bila dapat nikmat kah, kenyamanan, ingatakan Nabi Muhammad nang dapat nikmat, Allah Ta'ala beri nikmat. Kita ada kisahnya. Nah, itu mempanakan diri pada Nabi Muhammad SAW. Kita ada kisahnya. Dalam semesta ini ada kisah kita ada. Kisah Nabi Muhammad, kisah Allah Ta'ala. Nah, malah tadilah. Jadi Imam Busiri tadi sini membaca salawat. Tahu kayak apa salawat sidin lah. Bagus pian sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ini stroke sidin pas malam keberapa kadang langsung membaca salawat langsung bermimpi bang. Malam bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW bermimpi gitu. Lalu dalam mimpi itu Nabi Muhammad ini dengan selendang karena burdah itu kan selendang dengan selendang Nabi Muhammad ini lalu diselimutkan dengan kepada Imam Busiri ini. Nah pas bangun daripada tidur hilang penyakit stroke nih. Sembuh dengan Nabi Muhammad datang waktu tidur menyelimuti dengan selendang Nabi Muhammad pada Imam Busiri ampih stroke-nya ada lagi. Nah lalu Imam Busiri pas sejak itu sidin mengarang burdah memuji Nabi Muhammad SAW. Nah itu kisahnya kenapa Imam Busiri ini mengarang burdah itu sidin termimpi Nabi Muhammad jadi dokter menyembuhkan. Nah jadi bisa ini dicoba kalau misalnya pian asam urat kah betis jangan mengadang satrok lah atau misalnya satrok kah amalkan bang baca salawat sebelum tidur 100 kali. Nah mudah-mudahan dengan berkat salawat kita berkat Rasulullah Allah sembuhkan penyakit kita. Nah itu ingin situngin lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم